Halo semua, perkenalkan saya Abdul Manap. Saya adalah seorang perawat dan selamat datang di channelku. Kali ini saya akan berbagi informasi khususnya kepada mahasiswa keperawatan yang akan segera menghadapi ujian kompetensi untuk mendapatkan STR, baik bagi mahasiswa D3 keperawatan ataupun S1 plus profesi nurse. Di video Ukom Session kali ini saya akan membahas mengenai cara cepat interpretasi hasil AGD atau analisa gas darah, yaitu untuk melihat keseimbangan asam basa dalam tubuh. Biasanya gangguan keseimbangan asam basa dalam tubuh itu terjadi pada pasien-pasien PPOK, gangguan ginjal, dan lain sebagainya. Sebelum kita dapat menentukan atau menginterpretasi hasil analisa gas darah, kita harus mengetahui komponen-komponen atau item yang mendukung interpretasi hasil analisa gas darah tersebut. Oke, ini masih baru banget ya. Kita harus mengetahui nilai normal pH. Ini baru diganti spidolnya karena yang tadi kekecilan tulisannya, gak enak. Harus yang gede baru enak. pH itu 7,35 sampai 7,45. Ini nilai normalnya. PCO2 itu 35 sampai 45. Terus HCO3 itu 22 sampai 26. PO2 80 sampai 100. SPO2 lebih dari 95%. Selanjutnya BE atau base access min 2 sampai plus 2. Teman-teman, kita sebelum interpretasi hasil analisa gas darah, kita harus wajib tahu dan hafal nilai-nilai normalnya. Kalau misalnya tidak normal, seperti apa? Nah, pH misalnya tidak normal atau kurang dari 7,35 Itu disebutnya asam ya di pH. Dan lebih dari 7,45 itu basa. Terus PCO2 kebalikannya basa. HCO3 di sini nilai normalnya 22 sampai 26. Kalau lebih dari 26 itu sama kayak pH ya. Dia basa. Kurang dari 22 dia asam. Ini PO2 80 sampai 100. Kalau kurang dari 80 ini hipoksia. Ya. Hipoksia. Ini SPO2 kurang dari 95% ya. 95% sampai 100 dia normalnya. Ini beda-beda referensinya, berbagai macam, banyak ya, ada yang bilang 90 sampai 100 seperti itu. Saya pakai yang 95 sampai 100 ya. Ini hipoksia juga. Nah, untuk BE di sini, BE itu nanti kita akan lihat nilai BE ketika kita mau interpretasi AGD tapi pH-nya itu normal. Nah, ketika pH normal terus PCO2 itu abnormal, HCO3 abnormal, maka kita bisa melihat nilai BE atau base access ya. Sama kayak pH. Kalau min 2, kurang dari min 2 itu dia asam. Lebih dari 2 dia basa. Kita juga harus mengetahui penyebutan atau misalnya nama lain dari misalnya si asam. Asam ini itu disebutnya itu asidosis ya. Asidosis ya, asam. Terus basa pada pH itu disebutnya alkalisis ya. Terus kalau misalnya PCO2 itu kan hubungannya sama paru-paru ya, dia respiratorik. Yang PCO2 doang ya, respiratorik. Nah, untuk HCO3 karena dia berhubungan dengan ginjal, dia metabolik ya.
Kenapa kita harus tahu istilah-istilahnya? Karena nanti pas interpretasi AGD itu yang disebutnya itu jadi si asidosis respiratorik atau alkalosis metabolik. Kalau bisa ini dihafalin ya, atau dipahami, seenggaknya teman-teman mengerti gitu. Normalnya itu berapa, terus juga kalau misalnya tidak normal itu seperti apa gitu. Misalnya pH 7,31, PCO2 itu 30, HCO3 20. Pertama kita itu harus menentukan ini itu termasuk kategori asam atau basa atau normal gitu ya. Kita tahu bahwa pH itu 7,31, artinya dia kurang dari 7,35 ya, karena normalnya pH adalah 7,35 sampai 7,45, berarti dia termasuk asam. PCO2 30, dia kurang dari 35 ya, artinya dia kebalikan kan, basa berarti. HCO3 dia 20, berarti dia kurang dari 22. Normalnya HCO3 adalah 22 sampai 26, berarti dia kurang dari 22, artinya dia asam. Cara gampangnya ketika kita sudah mengetahui ini termasuk apa, yaitu dengan menentukan mana yang sama dengan pH. Nih pH itu mengalami asam ya. Asam harus diketemu dengan asam dengan yang sama ya. Nah, berarti pH dengan HCO3 itu sama, mengalami asam. Maka pH itu kan tadi kalau asam disebut asidosis. Asidosis. Oke. Ketemu dengan HCO3, dia asam juga. HCO3 tadi itu dari ginjal ya, itu metabolik. Dah, gitu. Jadi hasilnya asidosis metabolik. Sangat gampang sekali. Soal kedua, misalnya pH itu 7,49, PCO2 itu 32 deh, HCO3 misalnya 19 ya. pH di sini 7,49, artinya dia lebih dari 7,45. Normalnya pH kan 7,35 sampai 7,45, artinya dia mengalami basa. PCO2 itu 32 itu kurang dari 35 ya, karena normal PCO2 adalah 35 sampai 45, artinya dia mengalami basa, karena kebalikan kan, asam basa, basa asam dari pH. Oke. HCO3 itu 19, dia kurang dari 22, normalnya HCO3 adalah 22 sampai 26, 19 berarti dia mengalami asam ya. Oke, udah tahu pastinya teman-teman gimana hasilnya. Oke, ini adalah yang sama. pH mengalami basa. Basa itu alkalosis ya. PCO2 respiratorik ya, karena sama basa, respiratorik. Kita udah dapat hasilnya, alkalosis respiratorik. Kita ulangi lagi dari atas ya. Kenapa bisa asidosis metabolik? Mungkin bagi yang belum paham ya, kenapa bisa asidosis metabolik? Karena di sini yang sama itu adalah pH dan juga HCO3. Kita tahu pH itu adalah mengalami asam, HCO3 juga mengalami asam. Si PCO2 itu mengalami basa ya. Yang sama dengan yang sama, pH dengan HCO3 sama. pH itu tadi ya, pH itu kalau misalnya dia asam disebutnya asidosis, kalau basa disebutnya alkalosis. Nih, dia pH, dia mengalami basa, dia disebutnya alkalosis ya. Dia pH, dia mengalami asam, disebutnya asidosis. Jadi diagnosa yang muncul atau misalnya interpretasi yang muncul adalah yang pertama disebutin adalah si pH-nya dulu nih. Setelah kita tahu ini, biasanya ada yang nanya, Kak, gimana cara nentuin kompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi? Tapi itu akan dijelaskan di video yang part 2, karena video ini kepanjangan. Takutnya teman-teman bosan nontonnya dan makin penasaran terhadap cara-cara untuk mengetahui bagaimana cara menentukan terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi, seperti itu. See you next video. Bye bye.